perjalanan spiritual itu rawan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pemahaman. Makanya apa? Masuk akal? Oh iya masuk akal, tapi di dalam akal itu masih ada nafsu, sehingga ya tidak sedikit yang paham bab ma'rifatullah, bab kesejatian, tapi masih menggebu-gebu gitu loh. Karena di dalam akal itu masih ada nafsu, sehingga cerdas, oke cerdas, tapi belum sidik gitu. Sidik apa ya bahasanya ya? Sidik. Jadi cerdas ya cerdas. Seperti contoh kaum Yahudi apa ya, orangnya itu cerdas, tapi kecerdasannya ini, akalnya ini belum diimankan, jadi ya malah nggak karu-karuan jadinya. Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Saat meditasi apa yang dibaca? Saya nggak membaca apa-apa, saya hanya menyadari, merasakan, menghayati. Kalau awal-awalnya loh ya, awal-awalnya dulu saya itu membaca setiap tarikan dan hembusan nafas, masuk itu, keluar itu Allah. Tapi hu-nya ini kan aku. Hu itu kalau secara umum dia siapa? Dia Allah. Lah aku besar gitu loh. Jadi kata-kata aku ini, sang diri kita ini sedang masuk ke dalam aku yang sejati. Aku besar di sini, di tengah-tengah dada aku. Kesadaran kita sedang menuju kepada aku yang besar. Aku siapa? Innani anallah, yang ada di dalam, bukan pengakuan. Ini untuk kepribadian, dan ini bukan dikata-kata, bukan disengaja mengatakan hal seperti itu, bukan. Tapi kesadarannya adalah kita sedang menuju kepada sang hidup. Terus keluar Allah, zat sifat asma afal yang sudah wujud nyata kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya gitu loh. Jadi Allah itu awal-awalnya, tapi lama-lama lebur, sehingga kita menghayati, kita menyadari, kita benar-benar merasakan kehadirannya. Lama-lama kita hanya menyaksikan saja proses. Meninggal dunia itu adalah kita melepaskan kemelekatan kita kepada dunia. Ini yang secara hakikat. Secara meninggal dunia kita menyatu lagi dengan alam semesta. Sang ruh ini menyatu lagi dengan alam semesta. Api kembali api, tanah kembali tanah, air kembali air, udara kembali ke udara. Jadi molekulnya itu kembali lagi menyatu. Jadi aslinya nggak ada yang namanya kematian. Nggak ada yang namanya kematian. Yang ada adalah kembali. Kita kembali menyatu dengan semesta. Molekulnya loh ya. Berarti untuk pemula pakai zikir nafas ya Mas. Iya. Tapi dihayati agar tidak menjadi kemelekatan. Jadi hayati, resapi setiap tarikan. Nafas masuk itu Allah. Allah. Allah gitu. Waalaikumsalam untuk semuanya dan rahayu. Dan kekurang tepatan para pejalan itu apa? Berjalan meniti ke dalam spiritual itu meninggalkan dunia. Jadi seolah-olah anti pada dunia. Wah saya enggak, mau hidup di dunia yang ngopi, yang ngerokok, yang makan kok. Jadi bukan anti dunia gitu Bapak Ibu, tapi melepas kemelekatan dunia. Bukan anti. Bukan. Mas, kenapa kalau saya pengen sesuatu itu pengen buru-buru terwujud, padahal aku pengen punya rumah tapi belum ada dana? Berarti kita itu masih melekat pada nafsu, apa itu namanya, syupiah. Bersihkan. Yang namanya terburu-buru itu nggak bagus.
ngajarin saya toh Kang, saya masih muter-muter aja ini, nggak ada yang bimbing. Ya berguru lah, cari guru di tempat bapak ibu kan ada. Rahayu nggih, rahayu sagung dumadi. Apakah yang harus saya lakukan? Bersabar dan bersihkan. Gini loh, kita mempunyai harapan, kita mempunyai cita-cita. Kita itu aslinya nggak boleh melekat kepada cita-cita itu. Oke lah, kita mempunyai arsitek, saya mengarsitekkan. Tapi di saat kita melekat kepada harapan itu justru malah akan mengebelenggu. Jadi monggo bercita-citalah setinggi langit, tapi kita tidak boleh melekat kepada cita-cita itu. Terus disadari kenapa hajat kita belum terkabul, ada penghijabnya atau dosa atau karat. Jadi yang harus kita terapkan, yang harus kita praktekkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kelalaian kami ini ya Allah, di masa lalu maupun masa depan ya Allah. Ampunilah kami ini ya Allah, karena pikiran ini sering berpikir negatif, mulut ini sering mengeluh, berkata yang tidak pantas, rasa ini sering bersedih. Ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Penuh dengan pengakuan, oke. Doa langsung dikabuli yo secara hakikat. Apapun yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita utarakan itu adalah doa. Hidup kok mumet ya, hidup kok susah ya, ya susah hidupnya, ya dikabul. Cuman nggak disadari, makanya semua doa itu terkabul aslinya. Cuman ayo kembali ke pribadi. Kok belum ya? Iya berarti kita berdoa belum gitu loh. Gitu. Bang, kenapa pekerjaan dunia dan hubungan sosial jadi beban banget, tapi zohir kita melakukan jadi beban? Lawang kita menganggap itu beban, padahal itu bukan beban. Alam nyata ini adalah kesempurnaannya. Bang, zikir itu banyak sebutannya. Apakah kita harus memilih yang cocok, nyaman buat kita amalkan? Tergantung yang memberinya. Bapak punya gurunya suruh kita mengamalkan apa, biarpun awalnya mungkin kita nggak cocok, praktekkan. Karena di sini bukan masalah cocok nggak cocok, gitu. Hidup ini saat ini ya Mas detik ini menemukan detik berikutnya. Tul saat ini adalah tanaman yang sedang kita tanam untuk depan. Hari ini adalah sesuai apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Masa depan adalah sesuai apa yang kita tanam di hari ini, gitu. Rahayu. Cara duduk dan tangannya apa seperti yang ada di gambar orang meditasi Kang? Gambar meditasi yang gimana, yang kayak gini apa ya mudra apa namanya ya, kayak gini terus kayak gini. Kalau saya itu cuma kayak gini atau kayak gini doang Bapak Ibu, itu di YouTube-nya sudah ada. Bang, kenapa aku harus diberi sifat iri padahal aku udah berlindung pada Allah agar dihapus? Allah yang mana? Kenali dulu diri kita yang sejati. Kalau kita benar-benar berlindung kepada Allah yang sejati, ya otomatis iri, ria, dengki, sombong dan sebagainya hilang. Cuma semua orang mengatakan Tuhan kita adalah Allah, gitu umpama yang muslim. Allah yang mana? Semua orang pun mengatakan lillahi ta'ala. Semua orang dalam doanya inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Dia
Tapi nyatanya untuk ego, puasa agar ini agar itu, sholat agar ini agar itu, zikir agar ini agar itu, untuknya mana? Masih saya niatkan setiap hari mandi malam seperti yang masih adakan. Saya gak mikirin hasil, saya jalannya catul. Hidup hanya menjalani, menikmati dan bersyukur. Perkara hasil, makanya ada kata-kata manusia itu hanya berikhtiar, perkara hasilnya adalah Tuhan yang menentukan gitu lewat jalannya. Waalaikumsalam, rahayu, amin amin ya robbal alamin. Tapi karong rokok dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah setiap orang makhluk yang ikut andil dalam pembuatan rokok ini ya Allah. Berkahilah ya Allah, rahmatilah ya Allah, karuniakan karunia dari sisimu ya Allah untuk semua yang ikut andil dalam pembuatan rokok ini. Amin ya robbal alamin. Sehingga satu batang rokok ini energinya mengalir ke ribuan orang ya, semuanya, ke yang bikin korek, ke yang bikin uang sih buat beli ini dan sebagainya. Tapi kenapa Mas Is kadang saya masih timbul rasa sedih? Apa yang salah ya Mas? Yang salah adalah kita tidak menerima. Jadi muncul rasa sedih, kita terima, kita sadari, oh ya berarti masih ada dosa, berarti masih ada kelalaian gitu loh. Gitu aja, gak usah dibingungkan. Gak perlu kita membingungkan, sadari ada sedih, ada khawatir, ada benci, ada marah, ada bingung dan sebagainya. Itu tanda kita masih ada hijab. Udah gitu aja. Waalaikumsalam, rahayu untuk semuanya. Berarti jalan menuju Allah banyak cara ya, zikir maupun yang kita amalkan jika benar kan sampai ya. 1000 jalan menuju roh kang utama Roma. Yang penting jalani, nikmati dan bersyukurlah. Waalaikumsalam, rahayu, amin ya robbal alamin.